Ya, adik-adik, selamat pagi, semoga sehat selalu. Pagi ini kita lanjutkan lagi. Materinya masih sama, yaitu eh, fungsi transfer ya. Oke, ini ada contoh sebuah potensio ya. Sebuah potensio yang digunakan sebagai sensor ya. Sensor tegangan biasanya ya. Dia menghasilkan, tapi dalam aplikasi ini dia menghasilkan 0 sampai 3 0 derajat sampai 300 yang dikonversikan menjadi 0 sampai 10 volt ya ada ya. Sebenarnya ini mirip sama yang pernah kita praktekkan ya sebelumnya tuh di kuliah sensor dan transducer. Nah, ini di sini ada jawabannya bagaimana jadi outputnya 10, kalau inputnya tergantung derajatnya ya, jadi 0,03 volt per degree, berarti tegangannya 0,3 volt per degree ya kalau kita pakai maksimal ya. Ini kalau 300, kalau dia muternya 300, jadi nanti tinggal diatur aja berapa inputnya ya, jadi inputnya berapa nanti tegangannya akan keluarnya bervariasi ya. Fungsi transfer. Sebelum fungsi transfer mungkin adik-adik pernah eh, masuk kelas kontrol otomatik ya, fungsi transfer seperti apa. Nah, fungsi transfer itu seperti begini ya, ini bukunya. Fungsi transfer, nah, mirip-mirip seperti ini ya, fungsi transfer. Nah, ini contoh-contoh fungsi transfer. Ada sistem kontrol juga ya, sistem kontrol mirip kayak gini nih, sistem kontrol untuk loop tertutup biasanya fungsi transfer ini ya, gambarnya kayak gini. Ada fungsi transfer, kemudian masuk ke pengontrolannya ya. Biasa pengontrolan kalau buat motor ya cukup PID aja ya. Untuk loop tertutup ya, ini mirip contohnya. Nah, ini ada sistem kontrol itu ada yang SISO, ada yang MIMO ya. SISO ini single input single output, kalau MIMO ini multi input multi output ya. Ini sekedar refreshing aja ya, kayaknya adik-adik pernah dapat kuliahnya ya, konsep sistem kontrol ya. Nah, ini ya, ini basic-basicnya sih, basic-basic dasarnya ya, sekedar refreshing ya. Ada ya, ini tertutup untuk SISO, untuk MIMO. Nah, kalau SISO ini dia satu ya, satu input satu output, tapi kalau MIMO itu multi ya, bisa banyak. Bisa di sini katup flow-nya bisa dua, terus outputnya bisa dua juga gitu ya. Kalau setahu saya kontrol itu masih dia tidak bisa satu input dua output ya, yang paling yang sekarang dia masih bisa misalnya kalau dua input dua output, tiga input dua output itu, jadi nggak bisa satu input dua output ya, yang dikontrol ya, bukan yang keluaran ya, yang dikontrol ya, kalau masih tentang sistem kontrol ya. Nah, ini ada fungsi yang kedua, mungkin ada mungkin sama ya, tinggal dicoba aja. Ini sederhananya, transfer sebagai 0,1 volt. Ini kalau dibalik ya, kalau kita pakai tegangan tadi kan, kalau kita pakai degree. Nah, ini dibagi degree-nya berapa volt yang akan keluar ya. Nih, permainan sederhana aja ya. Adik-adik. Nah, ini kalau fungsi transfer ini biasa digunakan untuk analisis keseluruhan sistem. Nah, jadi seperti apa fungsi transfer? Nah, seperti ini ya fungsi transfer contohnya. Nah, jadi misalnya fungsi transfernya lebih dari satu, nah bisa dikaliin ya, fungsi transfer satu kali fungsi transfer dua. Contoh aplikasinya yang paling sederhana sih, untuk yang paling sederhana contohnya seperti ini ya. Ntar saya buka dulu contoh sederhananya nih. Contoh sederhananya seperti apa ini, kita buka dulu ya sebentar. Saya buka dulu kuliah kontrol, kebetulan semester ini megang kontrol juga. eh, Cariin aplikasinya ya, aplikasinya seperti apa Pak aplikasinya nih Pak.
Oke ya, ini aplikasinya. Nah, seperti ini ya. Sebentar saya bukakan. Nah, aplikasinya seperti ini ya. Aplikasinya seperti ini pernah saya kerjakan ya tahun 2019 ya, tahun yang lalu 2021 ya, 2002 tahun yang lalu ya. Nah, jadi aplikasinya kayak gini nih, ini bentuk dari buck converter ya. Nah, ini di buck converter ini dimodelkan ya, dimodelkan, kemudian pemodelannya ini nanti masuk ke sistemnya ya. Nah, kayak gini ya, jadi pemodelan ini pakai PID ya. Ini ada pemodelannya kayak begini, nanti dimasukkan sistem pemodelannya, kemudian baru kita bisa tahu ya outputnya seperti apa. Seperti ini ya, contoh-contoh kasus dari transfer function. Nah, dari terus bagaimana Pak aplikasinya untuk yang kita kerjakan. Nah, di sini ada microcontroller, tentu di sini ada UC nih, ada microcontroller nih. Jadi sederhananya misalnya kalau adik-adik mau mengontrol sesuatu, nah ini kan ada output, keluarannya ini nanti ditangkap sama sensor ya, kemudian sensor ini nanti masuk ke microcontroller. Microcontroller kita ini sudah aplikasinya sudah advance ya, kemudian nanti dia akan mengatur duty cycle ya. Nah, duty cycle ini PWM ya, pulse width modulation. Pulse width modulation itu apa Pak? Pulse width modulation itu kayak gini. Jadi duty cycle, nah ini duty cycle ya, ini frekuensi ya. Frekuensi itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali tegangan, satu kali getaran ya, satu kali getaran. Nah, jadi kalau kita bisa lihat frekuensi itu ada di mana, mungkin kalau ada adik-adik yang laptopnya baru-baru ya, kemarin saya lihat pas praktikum laptopnya bagus-bagus. Nah, laptop yang frekuensinya 144 Hz sama 60 Hz tentu bedanya di mana. Tentu pertama bedanya dia mungkin kalau adik-adik bisa lihat, bisa pakai kamera terus disorot ke kameranya, nanti kelihatan yang 144 Hz sama 60 Hz tuh kelihatan ya. Jadi kalau yang 60 Hz biasanya ada kedap-kedip-kedap-kedipnya ya. Tapi kalau yang 144 Hz dia apa namanya, update gambarnya itu lebih cepat dan tidak ada kedap-kedip ya, ada blurring kedap-kedip. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi frekuensi itu berhubungan sama duty cycle ya, duty cycle. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan tegangannya ini masih analog atau digital ya, bisa dua-duanya. Nah, nanti diukur ya. Nah, jadi misalnya satu kali tegangan tuh satu gunung dan satu lembah begini ya. Nah, ini diukur dari puncak ke puncak itu berapa, kemudian dikali sama frekuensinya ya, frekuensinya berapa, dibagi sama waktunya ya. Ini kan ini yang panjangnya satu gelombang satu gunung, satu gunung lah kita bilang ya, satu gunung satu lembah ya, 4 dibagi 20 waktu panjangnya dikali berapa frekuensinya, itu duty cycle-nya. Duty cycle ini nanti mengatur kecepatan buka tutup dari MOSFET ya, MOSFET yang ada di sini nih, ada MOSFET, nanti di sini ada MOSFET, dia akan mengatur buka tutupnya ya. Jadi dia akan buka tutup tegangan itu sesuai dengan frekuensi yang diberikan ya. Nah, mudahan adik-adik bisa mengerti ya. Nanti kalau bingung tanya aja ya, Pak nggak ngerti, nanti saya ulang lagi. Sama kayak gini ya contoh kasusnya, fungsi-fungsi transfer, tapi buat mekanik yang tadi saya contohin buat elektronik ya, nih buat mekanik tapi sama aja konsepnya. Nah, ini kalau mau transfer function yang buat motor atau gear train motor. Nah, di sini lihat berapa RPM. Nah, RPM nanti dirubah jadi volt ya. Nah, ini bisa juga dipakai buat ngatur kecepatan motor listrik biasanya, yang sekarang sedang lagi booming ya, motor listrik. Nah, kita ngatur berapa kecepatannya pakai RPM ya, jadi nanti dirubah dari RPM ke volt itu berapa ya.
ini fungsi transfer. Nah tapi yang jadi masalah adalah bagaimana caranya pemodelannya ya, tentu ya pemodelannya. Mungkin kalau pemodelannya tidak dibahas di kuliah sini ya, karena ada satu kuliah lagi yang lainnya. Mungkin kita coba nanti ya bagaimana bentuk pemodelannya gitu ya. Pemodelannya seperti ini ya, pemodelannya nanti saya coba pakai MATLAB ya adik-adik ya. Biar kebayang gitu ngapain sih fungsi transfer ini tuh, jadi adik-adik bisa paham ya. Jadi bisa pakai MATLAB Simulink ya, mungkin saya siapin minggu depannya MATLAB Simulink. Sekarang kita pendahuluan aja dulu bagaimana sistem transfer function terus dipakai ya. Nah, besok minggu depan saya coba jelasin ini ya, coba jelasin konsep ini. Kebetulan dia sama ya, ini ada transfer functionnya, terus aplikasinya dibuat buat apa. Nah ini ceritanya dulu ya, ini ceritanya ini ada PV ya, PV photovoltage ya, atau sel surya ya, yang sedang lagi booming. Caranya merubah sel surya itu menjadi energi terbarukan yang tentu ramah lingkungan, terus bisa berkelanjutan tentunya ya. Nah ini dia nih blok diagram bloknya seperti ini ya. Nanti kita kupas lebih dalam ya pada pertemuan berikutnya ya. Ini saya sekian dulu nih, tenggorokan lagi sedang tidak enak. Jika ada pertanyaan nanti silahkan dijapri. Adik-adik tetap jaga kesehatannya. Selamat pagi, terima kasih.